Pernahkah kita merasa doa kita begitu berat menembus langit? Sudah lama meminta, namun belum juga terkabul. Lalu kita mulai bertanya, apakah ada doa yang lebih mustajab? Apakah ada orang tertentu yang doanya sangat didengar oleh Allah? Dan ternyata Rasulullah SAW pernah menjelaskan, ada satu jenis doa yang begitu istimewa hingga malaikat ikut mengaminkannya. Bukan doa dukun, bukan ritual rahasia, bukan amalan aneh, tapi doa yang sangat sederhana, namun sering dilupakan manusia. Yang lebih menggetarkan, ketika seseorang mendoakan saudaranya secara diam-diam, malaikat berkata, "Amin." Dan bagimu juga seperti itu. Bayangkan, malaikat mendoakan balik untuk kita. Kali ini, kita akan membahas siapa orang yang doanya seperti doa malaikat, mengapa doanya begitu kuat, dan bagaimana agar kita termasuk orang yang diaminkan oleh para malaikat. Namun sebelum kita lanjut, dukung channel ini dengan like, komentar, share, dan subscribe. Karena Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menunjukkan kepada kebaikan, maka ia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Dan beliau juga bersabda, apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputus amalnya, kecuali 3, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mendengar setiap doa, bahkan doa yang dipanjatkan pelan di tengah malam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan umat ini bahwa doa bukan sekedar permintaan, tetapi bukti kelemahan seorang hamba di hadapan Robnya. Sahabat Ars Waktu yang beriman, dalam hidup ini kita sering meminta doa kepada orang-orang yang dianggap soleh, dan itu tidak salah. Namun ada satu doa yang sangat luar biasa karena langsung diaminkan malaikat. Rasulullah SAW bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya adalah doa yang mustajab. Di dekat kepalanya ada malaikat yang ditugaskan. Setiap kali ia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, malaikat itu berkata, "Amin." Dan bagimu juga seperti itu. Hadis riwayat Muslim. Inilah hadis yang sangat agung. Perhatikan baik-baik. Rasulullah SAW tidak mengatakan doa orang kaya, doa pejabat, dan doa orang terkenal, tetapi doa seorang muslim untuk saudaranya secara diam-diam. Kenapa doa ini begitu istimewa? Karena doa ini lahir dari keikhlasan, cinta kepada Allah, dan hati yang bersih dari iri dan dengki. Saat seseorang diam-diam mendoakan saudaranya tanpa diketahui, tanpa pencitraan, tanpa ingin dipuji, disitulah doa menjadi sangat halus dan Allah sangat mencintai ketulusan. Dan disitulah doa menjadi sangat tulus dan Allah sangat mencintai ketulusan. Malaikat ikut mendoakan. Ini bagian paling menggetarkan. Bayangkan ketika kita berkata, "Ya Allah, sembuhkanlah sahabatku." Maka malaikat berkata, "Amin." Dan semoga engkau juga mendapatkannya. Saat kita berkata, "Ya Allah, mudahkan rezeki saudaraku." Malaikat juga berkata, "Amin." Dan bagimu juga seperti itu. Artinya, kebaikan itu kembali kepada diri kita sendiri. Kadang manusia terlalu sibuk meminta didoakan, mencari orang soleh, mengejar doa orang lain, namun lupa bahwa ia sendiri bisa mendapatkan doa malaikat dengan cara mendoakan orang lain. Subhanallah. Orang-orang yang doanya dikenal mustajab. Dalam hadis sahih, Rasulullah SAW juga menjelaskan beberapa golongan yang doanya mudah dikabulkan. Pertama, doa orang tua untuk anaknya. Rasulullah SAW bersabda, 3 doa yang mustajab dan tidak diragukan lagi. Doa orang tua, doa musafir, dan doa orang yang dizolimi. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Karena itu, jangan remehkan doa ibu, jangan sakiti ayah. Bisa jadi kesuksesan seseorang hari ini lahir dari doa yang dipanjatkan orang tuanya di sepertiga malam. 2. Doa orang yang terzolimi. Rasulullah SAW bersabda, takutlah terhadap doa orang yang dizolimi, karena tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini peringatan keras. Jangan merasa aman setelah menyakiti orang lain.
Karena mungkin air mata orang yang kita zolimi lebih cepat naik ke langit daripada amal kita. 3. Doa musafir. Musafir sering berada dalam keadaan lemah dan bergantung kepada Allah. Karena itu doanya dekat dengan pengabulan. Tapi ada syarat agar doa dikabulkan. Banyak orang bertanya, kenapa saya sudah berdoa lama tapi belum terkabulkan? Padahal Rasulullah SAW menjelaskan, pertama, makanan harus halal. Dalam hadis sahih, Rasulullah SAW menceritakan seseorang yang berdoa sambil mengangkat tangan, Ya Rob, Ya Rob, namun makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, maka bagaimana doanya dikabulkan? Hadis riwayat Muslim. Ini menggetarkan. Kadang masalahnya bukan kurang doa, tapi ada yang belum bersih dalam hidup kita. 2. Jangan terburu-buru. Rasulullah SAW bersabda, doa salah seorang di antara kalian akan dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa, lalu berkata, aku sudah berdoa tapi belum dikabulkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kadang Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung mengabulkan, menundanya, atau menggantinya dengan yang lebih baik. Sahabat Arswaktu yang beriman, banyak hal di dunia ini tidak bisa dibuka dengan kekuatan manusia, tapi bisa dibuka dengan doa. Karena doa adalah senjata orang beriman. Rasulullah SAW bersabda, doa adalah ibadah. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan dalam riwayat lain, Rasulullah SAW juga bersabda, tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah daripada doa. Hadis riwayat Tirmidzi. Betapa indahnya jika sesama muslim saling mendoakan diam-diam, bukan saling menjatuhkan, bukan saling iri, dan bukan saling membenci. Mungkin hari ini ada seseorang yang Allah mudahkan hidupnya karena doa tulus dari orang lain yang tidak pernah ia ketahui. Sahabat Arswaktu yang beriman, kita hidup di zaman di mana manusia mudah berkata kasar, mudah mencaci, mudah iri melihat kebahagiaan orang lain. Padahal bisa jadi jalan tercepat mendapatkan pertolongan Allah adalah mendoakan saudara kita dengan tulus. Dan diam-diam malaikat mendoakan kita balik. Kesimpulannya adalah doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa diketahui adalah doa mustajab. Malaikat akan mengaminkan dan mendoakan balik. Doa yang ikhlas sangat dicintai Allah. Ada doa-doa mustajab lain seperti doa orang tua dan orang dizolimi. Dan penghalang doa salah satunya adalah harta haram dan hati yang buruk. Kadang doa yang paling cepat naik ke langit adalah doa yang kita panjatkan untuk orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.